Dengarkan pernyataannya. Dan saya akan menunjukkan beberapa kepada saudara. Mari kita melihat Yohanes 20 ayat yang ke-28. Ya, Yohanes 20:28 ini adalah pengakuan iman Thomas. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jelas di sini Thomas mengakui Yesus itu adalah Allah. Pemirsa, kalau pemirsa menyaksikan penampilannya, wah hebat, percaya diri, padahal nyatanya dia dungu. Pendeta Esra selalu membahas ayat ini dalam bahasa Yunani agar kita menyangka dia menguasai konteksnya. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani-nya, kata Allah itu, kata God itu memakai kata theos. Nah, tapi saudara, kalau kita melihat itu bukan hanya sekedar pakai theos ya. Perhatikan ini, answer Thomas and said to him, "The Lord of me and the God of me." Saudara lihat, ini kata theos yang muncul itu. Padahal justru dia tidak mengerti sama sekali konteks ayat yang dia baca. Berikut ini saya jelaskan. Gelar Tuanku dan Tuhanku adalah gelar resmi Kaisar Domitian dan tidak ada sangkut pautnya dengan ketuhanan Yesus. Pak Esra, Bapak ngawur. Ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan Thomas, dan Thomas tidak pernah mengucapkan pernyataan ini. Thomas adalah murid Yesus yang mengajarkan Taurat sebagaimana seorang Yahudi. Thomas menyembah Allah. Tidak mungkin dia mempertuhankan Tuhan gurunya, manusia biasa seperti dirinya. D. Tuanku dan Tuhanku yang kemudian diubah oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Tuhanku dan Allahku adalah gelar khusus yang diberikan kepada Kaisar Kerajaan Romawi Titus Flavius Domitianus yang berkuasa tahun 81 sampai 96 Masehi. Perhatikan pernyataan para pakar. Dalam Caesar and Christ 209 halaman 292. Domitian required official to speak of him in the document as our Lord and God. Domitian meminta para pejabat untuk menyebutnya dalam dokumen-dokumen kenegaraan atau dokumen kerajaan sebagai Tuanku dan Tuhanku. Ini juga dijelaskan oleh Edmonds dan Emold dalam Essential of Bible History. Gelar ini digunakan secara resmi oleh pejabat di kerajaan Romawi yang ditujukan kepada Kaisar Romawi. Ini kata theos, kata Allah. Dan ini jelas untuk Yesus. Nah, sekarang saudara lihat, ini memakai kata sandang apa? Ini. Untuk mudah baca, saudara lihat ayat ini. Ho. Theos. Dan ini jelas untuk Yesus. Ini ada kata sandang ho theos. Kata theos. Apa kata theos untuk Yesus? Kata sandang ho, simsalabim, Yesus adalah ho theos. Yesus adalah Tuhan Allah. Haleluya. Pak Esra, semoga Bapak hanya dungu, belum sampai pada tahap kehilangan akal. Theos ini adalah gelar untuk Kaisar Romawi Titus Flavius Domitianus, Pak. Bukan untuk Yesus. Bapak ngawur. F. Penulis Injil Yohanes menyandra Thomas, murid Yesus, lalu disuapi untuk mengucapkan gelar Tuhanku dan Allahku yang ditujukan dan dicantelkan ke Yesus. Padahal Thomas tidak pernah mengatakan demikian. Ini adalah penipuan dahsyat yang dilakukan oleh penulis Injil Yohanes yang menghasilkan ayat dalam kemasan asli tetapi isinya palsu alias bohong. Pak Sanihum Munir ini mempunyai berbagai macam cara untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia dengan sangat keras menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, khususnya di dalam ayat dari Rasul Thomas yang mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Sanihum Munir menyangkal dengan keras bahwa pernyataan itu ditujukan untuk Yesus.
Lalu Bapak Sanihum Munir memakai berbagai cara untuk menolaknya. Bahkan dengan cara yang sangat konyol sekali, dan anak kecil pun tahu bahwa itu adalah perbuatan yang konyol. Karena Bapak Sanihum Munir mengatakan bahwa pernyataan ya Tuhanku dan Allahku itu bukan ditujukan untuk Yesus. Seolah-olah Thomas sedang berbicara kepada Titus Flavius Domitianus, seorang kaisar pada waktu itu. Dan Bapak Sanihum Munir juga bolak-balik berteriak, harus baca konteks, harus baca konteks. Tetapi yang dia lakukan justru dia mencomot satu ayat saja, ya Tuhanku dan Allahku, lalu dia melepaskan dari konteks ayat bacaannya, lalu dia mencari dukungan dari buku-buku yang lain yang bukan berdasarkan, yang bukan referensi dari Alkitab, untuk menunjang opini sesatnya itu, untuk menunjang penyangkalannya kepada bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hasilnya yang saya lihat di sini adalah kekonyolan dan koplak dan sangat kocak sekali, karena dia mengatakan bahwa pernyataan Rasul Thomas itu ditujukan untuk Titus Flavius Domitianus, yang notabene tidak ada bersama dengan Rasul Thomas pada saat itu. Pak Sanihu, perlu saya kasih tahu ya Pak, nih tak kasih tahu Pak, kalau mau bicara tentang konteks, ini saya kasih tahu Pak, konteks yang sebenarnya itu artinya latar belakang, yang melatar belakangi kenapa Rasul Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku kepada Yesus. Kenapa Pak saya bilang kepada Yesus? Karena dia sedang berbicara kepada Yesus. Tidak mungkin Rasul Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku untuk Titus Flavius, karena di situ bukan Titus Flavius. Dan pernyataan Rasul Thomas ini dimotivasi atau dilatar belakangi karena murid-murid yang lain sudah tahu, sudah mendapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Bapak Sanihum Munir perlu ketahui, ketika murid-murid Yesus itu berada bersama-sama dengan Yesus, ketika Yesus belum disalib, ketika Yesus belum mati dan naik ke sorga, mereka tidak semua 100% dari mereka mengatakan atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sesuai dengan pengakuan dan pertontonan yang Tuhan tontonkan kepada mereka, yang Yesus tontonkan kepada mereka. Mereka tidak percaya Pak 100% bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi lewat penyalipan itu, lewat kematian Yesus, lewat kebangkitannya, dan mereka ketahui bahwa Yesus sudah bangkit sesuai dengan perkataan Yesus sendiri bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, barulah semua murid-murid itu bersuka cita dengan sangat, barulah mereka mengetahui atau mempercayai, bahkan mereka sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sejak itu mereka tidak ada lagi yang menyebut Yesus guru atau Tuhan atau yang lain. Mereka memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Lalu ketika murid-murid yang lain mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia mengatakan kepada Rasul Thomas temannya Pak. Dia mengatakan itu kepada Rasul Thomas karena Rasul Thomas waktu itu tidak ada bersama-sama dengan yang murid-murid yang lain. Rasul yang lain itu mengatakan kami sudah melihat Tuhan. Tetapi Rasul Thomas tidak percaya Pak. Lalu dia mengatakan, berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Itu loh Pak. Jadi tidak percaya apa? Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak percaya bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Tidak percaya bahwa Yesus yang mereka kenal dulu itu, yang adalah guru mereka itu adalah Tuhan. Lalu ketika mereka berkumpul pada suatu tempat, di mana tempat itu tertutup rapat, terkunci rapat, tiba-tiba Yesus muncul di depan mereka. Tanpa diberitahu kepada Yesus bahwa Thomas tidak percaya bahwa dia sudah bangkit, dan Yesus tidak pernah dikasih tahu oleh murid-muridnya karena itu adalah saatnya mereka bertemu dengan Yesus Pak. Yesus langsung berkata kepada Thomas, dia datang di tengah-tengah murid itu dalam keadaan pintu yang tertutup rapat. Jadi dia tiba-tiba muncul di depan mereka, lalu Yesus mengatakan, taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Itu loh Pak. Jadi Yesus memberikan konfirmasi kepada Thomas, jangan tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Karena konteksnya adalah murid-murid yang lain mengatakan mereka sudah melihat Tuhan. Yesus memberikan penegasan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Rasul Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Rasul Thomas mengatakan
Dan Rasul Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi nggak ada hubungannya dengan Titus Flavius Domitianus yang Bapak bilang itu kaisar dari mana, karena kaisar itu tidak ada di situ dan Thomas tidak sedang berbicara kepada kaisar itu. Jadi adalah hal yang sangat konyol ketika Bapak mengatakan bahwa Thomas berkata kepada Titus Flavius Domitianus. Dan yang tidak Bapak Sanihum Munir ketahui adalah Rasul Thomas inilah adalah salah satu dari pendiri gereja ketika Yesus sudah naik ke sorga, murid-murid semua bersukacita. Pada saat itulah Pak, mereka mendirikan gereja, mereka membuat persekutuan sampai sekarang. Dan dalam catatan sejarah tercatat Pak, bahwa Rasul Thomas bukanlah penyembah Allah yang esa, yang bertauhid yang Bapak bilang, tetapi Rasul Thomas adalah penyembah Yesus. Dia adalah salah satu dari pendiri gereja yang melakukan perjalanan atau yang melakukan pelayanannya di India Pak. Tercatat di sejarah bahwa Rasul Thomas mendirikan jemaat yang menyembah Yesus adalah Tuhan di India, dan tercatat di sejarah bahwa dia mati syahid di sana. Dia bahkan mati syahid demi mendukung atau demi memperjuangkan kenyataan atau fakta kebenaran Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Bapak tidak bisa mengatakan bahwa Rasul Yohanes telah memalsukan ayat ini, karena Bapak mengatakan bahwa Rasul Yohanes tidak memaksudkan bahwa Thomas mengatakan Yesus adalah Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak mengatakan bahwa ayat Yohanes ini sudah dipalsukan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Bapak Sanihum Munir tidak tahu apa-apa tentang konsep atau visi misi dari Rasul Yohanes. Justru Rasul Yohaneslah Rasul yang paling militan yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Rasul Yohaneslah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, adalah firman yang telah menjadi manusia. Rasul Yohaneslah yang mengatakan bahwa kita ada di dalam yang benar, kita ada di dalam Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, di dalam anaknya Yesus Kristus. Itu loh Pak, makasih.